Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi tema 4 subtema 3, pengelolaan sampah dengan 4R. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Kita simak penjelasannya ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini masih sama dengan subtema kemarin, yaitu KD 3.7 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat memahami jenis-jenis sampah dan pemilahan sampah. Kemudian yang kedua, dapat memahami pengelolaan sampah dengan cara 4R, reuse, reduce, recycle, dan replace. Pertama-tama kita bahas dulu apakah pengertian dari sampah. Sampah adalah buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu hal, baik industri pabrik ya atau sampah rumah tangga yang sudah tidak layak digunakan lagi. Tahukah kamu berapa banyak satu orang menghasilkan sampah setiap harinya? Ternyata menurut penelitian, satu orang menghasilkan 0,5 kilo sampai 1 kilogram sampah per harinya. Bayangkan berapa juta warga negara Indonesia, berapa ratus ton sampah yang dihasilkan. Banyak sekali ya. Berdasarkan jenisnya, secara umum sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik atau yang mudah terurai, dan yang kedua adalah sampah anorganik atau non-organik, sampah yang sulit terurai. Organik adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contoh sampah organik diantaranya sisa-sisa makanan, kemudian kulit dari buah atau sayur, tulang ikan, kemudian kayu, daun kering, bangkai hewan, dan lain sebagainya. Ya, jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik atau non-organik. Sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Bahkan ada yang sampai puluhan dan ratusan tahun ya untuk terurai kembali. Ya, contoh dari sampah anorganik ini diantaranya adalah sampah dari bahan-bahan kain ya, kemudian botol kaca, gelas kaca, dan semua yang berbahan kaca, kemudian kaleng bekas ya, kemudian botol plastik, gelas plastik, kemasan makanan yang berbahan plastik, kemudian styrofoam, dan lain sebagainya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar himbauan untuk memisahkan atau memilah jenis sampah sebelum dibuang? Sebenarnya apa manfaat dari hal ini? Saat pembuangan sampah organik dan non-organik dipisah, ada banyak manfaat yang bisa dinikmati, mulai dari udara yang lebih sehat, lingkungan yang lebih bersih, dan air yang lebih terjamin. Membuang sampah sesuai jenisnya pun akan memudahkan dalam pengelolaan kembali. Misalnya, membuang sampah non-organik ke dalam satu wadah saja akan memudahkan orang lain yang ingin mengambil dan mendaur ulang sampah tersebut. Tidak perlu lagi membongkar kembali tempat sampah. Kita ke pembahasan berikutnya anak-anak tentang pengelolaan sampah dengan 4R. Ya, recycle, reduce, replace, dan reuse. Let's check it out.
Anak-anak, perhatikan gambar di layar tentang masa penguraian sampah, yaitu waktu yang diperlukan agar sampah dapat terurai atau hancur. Ternyata berbeda-beda ya, ada yang sebentar dan ada yang sangat lama. Kertas, kardus, dan koran hanya memerlukan waktu 1-5 bulan untuk terurai. Namun kantong plastik, botol plastik, baterai, dan aluminium perlu puluhan bahkan ratusan tahun. Styrofoam tidak dapat terurai kembali. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita harus terapkan cara pengelolaan sampah 4R agar membantu mengatasi sampah, terutama sampah anorganik yang lama waktu penguraiannya. Untuk lebih memahami, mari kita bahas satu persatu. Pengelolaan sampah dan barang bekas dapat diolah dengan cara 4R. R yang pertama reuse, R yang kedua reduce, R yang ketiga recycle, dan R yang keempat adalah replace. Ini semua berasal dari bahasa serapan bahasa Inggris ya. Jadi sesuai dengan maknanya nanti akan dijelaskan satu persatu lebih detail. Let's check it out. R yang pertama yaitu reuse, ya. Use artinya menggunakan, ya, menggunakan ulang atau menggunakan kembali. Pengertian lengkapnya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Contoh lain dari reuse diantaranya, seperti terlihat di layar, botol plastik dipercantik ya dengan dicat, kemudian dijadikan pot tanaman atau sayur-sayuran. Kemudian ban mobil dicat juga dan jadikan pot bunga ya. Kemudian menggunakan koran bekas untuk sampul buku, menggunakan gelas bekas untuk tempat pensil. Itu contoh-contoh dari reuse. Berikutnya yang R kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi, ibu cetak tebal dan garis bawahi, mengurangi benda yang apabila telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang diusahakan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Alasannya, karena dengan botol minum sendiri tidak ada sampah yang dibuang, bisa digunakan berulang kali. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang baru atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik ya atau sampah yang basah menjadi pupuk kompos. Lain dari recycle adalah mulai dari yang gambar paling kiri ya, membuat bingkai foto dari kertas daur ulang, kemudian membuat tas dari kertas koran bekas, kemudian membuat tas dari kemasan plastik bekas bungkus deterjen, kopi saset, snack, dan sebagainya. Kemudian membuat prakarya bunga dari botol dan sedotan plastik. Ya, R yang terakhir, yang keempat, yaitu replace. Replace ya berasal dari kata mengganti, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu, karena tisu hanya sekali pakai dan akan dibuang, sedangkan sapu tangan bisa dipakai berulang kali. Contoh lain dari replace adalah mengganti kantong plastik untuk belanja dengan
tas yang bisa berulang kali dipakai. Ini sudah kita terapkan ya sekarang. Kalau sekarang kita belanja ke supermarket, tidak disediakan lagi kantong plastik ya. Jadi kita harus membawa sendiri tas belanja. Ya anak-anak, demikianlah materi hari ini ya. Pesan ibu, yuk kita pilah sampah sebelum dibuang. Kemudian kita bantu kurangi sampah plastik dan juga sampah-sampah yang anorganik dengan cara 4R. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Ya, marilah anak-anak kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya anak-anakku semuanya. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa persiapkan tes PH tema 4 pada pertemuan berikutnya. Sampai bertemu kembali semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.